Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 yang hebat, masih dengan Ibu Kinanti di sini ya. Kali ini kita akan bahas tema 3, subtema 4. Aku adalah makhluk sosial. Selalu Ibu mengingatkan, gunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian, rajin mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Terakhir, menghindari kerumunan. Oke? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, kamu dapat menuliskan contoh kerjasama yang kamu lakukan di rumah untuk mencegah COVID. Kedua, kamu dapat menuliskan nama dan kategori usia anggota keluargamu. Dan yang ketiga, kamu dapat menuliskan kegiatan sosial yang kamu lakukan untuk mencegah COVID. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki dua peran, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia juga salah satu perannya adalah selalu bekerja sama dengan teman-temannya atau dengan orang lain. Sama halnya dengan gambar yang Ibu tampilkan berikut. Silahkan kalian amati ya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar berkelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswanya. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Di sekolah, Siti memiliki beberapa orang teman yang berbeda suku dengan dirinya. Misalnya, Dayu berasal dari Bali, Edo berasal dari Papua, Beni dari Sumatera Utara, sedangkan Siti sendiri dari Jawa. Nah, kalau sukunya, Dayu itu suku Bali, Edo suku Papua, Beni suku Batak, dan Siti suku Jawa asli. Meski berbeda suku, mereka tetap saling bekerja sama. Banyak hal yang mereka lakukan, misalnya membersihkan kelas, bermain kasti, dan lain-lainnya lagi. Nah, pada saat berlibur, Siti berkunjung ke rumah kakek. Silakan ya anak-anak amati gambar berikut nih. Nah, Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Nah, sekarang coba kita melihat dan kita mengenal keluarga Siti ya. Tuh, ada Siti yang masih kecil, maka dia dikatakan anak-anak. Ada Zahra. Zahra sudah lebih besar karena di SMP, maka dia dikatakan remaja. Kemudian ada Paman. Paman dikategorikan dewasa. Ada ayah dan ibu juga dikatakan dewasa. Nah, ada nih kakek dan nenek juga termasuk orang-orang dewasa. Nah, Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik ayah. Kami memanggil Paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah, ternyata di dalam satu keluarga tidak semuanya memiliki umur yang sama. Ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, dan ada yang dewasa. Berdasarkan usianya, manusia dikategorikan menjadi beberapa kelompok. 0 sampai dengan 5 tahun dikategorikan balita. Kemudian 6 sampai 12 tahun dikategorikan sebagai anak-anak. Nah, 12 tahun sampai dengan 19 tahun dikategorikan remaja. Kemudian sisanya dari mulai 20 tahun ke atas dikatakan sebagai orang dewasa. Selain berkunjung ke rumah kakek dan nenek, keluarga Siti memiliki kegiatan sosial yang lain, antara lain menyantuni anak yatim.
Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Siti berbahagia karena melihat kakek dan nenek sangat senang dikunjungi dan dibawa berkunjung ke rumah Ani. Setelah mendengar penjelasan ibu, sekarang saatnya kamu menyelesaikan soal yang sudah ibu siapkan. Ada 3 soal. Jangan lupa ya anak-anak, tulislah dengan tulisan tegak bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Ibu berharap lain kali kita akan bertemu kembali untuk membahas materi yang selanjutnya. Jangan pernah bosan, tetap bersemangat, tetap rajin belajar, dan yakin pasti bisa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.